Selamat pagi. Di sini kita akan belajar, yaitu gelombang superposisi. Di mana di sini kita belajar, kita bisa. Jadi semangatlah untuk belajar. Ya, selamat menonton. Shalom, selamat pagi. Di sini pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nafas hidup sehingga bisa bernafas hingga sekarang ini. Pertama-tama saya akan uh, memperkenalkan nama saya. Nama saya Musa Kubai. Saya lahir di Nabire 5 Agustus 2000. NIM saya 2019 0110640012. Prodi Pendidikan Fisika. Pajak sarjananya S1. Di sini saya akan menjelaskan gelombang superposisi. Ya, pertama, gelombang superposisi. Kita setelah itu kita masuk ke pengertiannya. Di sini untuk pengertiannya, pengertian dari gelombang superposisi adalah dua atau lebih gelombang individu yang bergerak secara bersamaan menghasilkan gelombang baru dalam satu medium, bergerak dalam satu medium. Tetapi di sini tergantung fase sudut gelombang yang dilewatinya. Yang kedua, ada juga gelombang superposisi adalah dua atau tiga lebih gelombang pada titik yang sama menghasilkan suatu gelombang yang disebut interferensi. Ya, itu untuk pengertiannya. Sekarang kita masuk pada prinsipnya. Ya, prinsipnya. Jadi dalam prinsipnya di sini kita melihat ada suatu dua gelombang yang bergerak di satu medium atau satu daerah perambatan. Ya, di sini seperti sini kita lihat Y sama dengan Y1 ditambah Y2. Y1-nya ini seperti teman-teman bisa lihat, ini Y1 Y2. Jadi untuk perunuhan rumusnya, jadi Y1 sama dengan A sin lalu KX dikurangi WT, Y2-nya A sin KX dikurangi WT ditambah sudut fasenya. Ya, ini. Jadi untuk peneruman rumusnya didapatkan seperti ini. Jadi A sin buka kurung KX dikurangi WT K dikali X dikurangi WT W dikali T tutup kurung ditambah A sin buka kurung KX dikurangi WT ditambah sudut fasenya. Ini untuk fungsi rumusnya. Kalau diubah dalam bentuk trigonometri, jadinya sin A ditambah sin B jadinya 2 cos. Jadi dalam rumus trigonometri dikemukakan bahwa Y dikurangi 2A cos dalam kurung sudut fase dibagi 2 tutup kurung sin buka kurung KX dikurangi W dikali T ditambah sudut fase. Ini fungsi dalam bentuk trigonometri. Jadi di sini prinsipnya, jadi jika dia membentuk satu gelombang dari dua gelombang itu yang disebut bisa dikatakan linear wave atau bisa diterima. Sedangkan tidak dikatakan non linear wave. Ya, kita lanjut. Ini untuk prinsipnya. Prinsipnya
suatu fungsi matematik yang menggambarkan gelombang disebut fungsi gelombang. Fungsi gelombang di sini bisa dikatakan jika suatu gelombang merambat ke kanan dinyatakan dalam bentuk contohnya ini fungsinya. Jadi y dalam kurung x sama t sama dengan kx dikurangi, jadi ini min, jadi kx dikurangi kalau dia merambatnya ke kanan sedangkan ke kiri jadi hasilnya positif. Ya itu yang kita masuk yang berikutnya. Berikutnya kita masuk pada contoh soal. Di sini saya sudah menyiapkan soal. Ya, pertama satu soal yaitu dua buah gelombang merambat pada medium yang sama dan arah getarannya yang sama. Persamaan getaran di titik yang dihasilkan masing-masing gelombang dengan sudut fasenya pi per 3. Dalam sudut fungsinya didapatkan fungsi satunya sama dengan y dalam kurung y1 sama dengan 0,5 sin dalam kurung w dikali t. Jadi untuk mencari ini kita harus mengetahui rumus awal yang tadi kita sudah jelaskan. Jadi di sini saya sudah dapat sudah mengerjakan, hanya saya akan menjelaskannya bagaimana cara mendapatkan jawaban ini. Jadi dari itu kita harus mencari tahu apa yang diketahui dulu. Jadi di sini yang diketahui amplitudo awalnya 0, amplitudo satunya 0,5 cm, amplitudo sudut fasenya lambda per 3. Jadi di sini yang dicari amplitudo duanya atau amplitudo yang kedua. Jadi di sini sudah kita ini, jadi kita sudah tentukan rumusnya seperti ini. Jadi y sama dengan 2 dikali amplitudo cos dalam buka kurung sudut fase dibagi 2 tutup kurung. Jadi di sini kita tinggal masukkan yang sudah diketahui. Jadi 2 dikali 0,5 buka kurung cos 1/2 dikali pi per 3. Jadi di sini kita langsung masukkan yang tadi di atas. Jadi 2y sama dengan 2 dikali 0,5 buka kurung 180 dibagi 6 tutup kurung. Jadi di sini didapatkan 2 dikali 0,5 cos 30. Jadi di sini amplitudo yang kedua bisa kita dapatkan. Jadi 2 dikali 0,5 jadi hasilnya 1. Jadi 1 dikali cos 30. Jadi cos 30 jadi sama dengan 1/2 akar 3. Jadi jawabannya amplitudo 2-nya kita dapatkan 1/2 akar 3 cm. Itu yang untuk yang jawaban pertama. Yang kedua, di sini yang diminta simpangan gelombang pada saat T sama dengan 1 sekon. Jadi di sini yang ditanyakan T sama dengan 1 sekon. Jadi makanya kita masukkan rumus seperti tadi. Hanya saja kita merubahnya tuh di sini. W dikali T, nanti yang T ini yang 1 sekonnya ini kita masukkan di sini. Jadi untuk rumusnya yang sudah ditentukan 2 dikali amplitudo cos buka kurung sudut fase dibagi 2
sin W sin buka kurung W dikali T ditambah sudut fase dibagi 2. Jadi seperti tadi, kita tinggal masukkan. Jadi seperti tadi kan amplitudo yang keduanya kita sudah dapatkan, jadi kita masukkan saja. Jadi 1/2 akar 3 kan kita tadi dapatkan amplitudo 2-nya. Jadi sin dalam kurung 1/2 pi dikali T. Nanti ini yang kita masukkan 1 sekon. Jadi ditambah sudut fasenya 2 tutup kurung. Jadi kita masukkan saja seperti yang tadi. Jadi 1/2 akar 3 sin buka kurung 1/2 pi ditambah pi ditambah pi per 6. Jadi kita turunnya. Jadi jawabannya 1/2 akar 3 sin dalam kurung buka kurung 1/2 akar 3 tutup kurung. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa 1/2 akar jadi jawabannya 1/2 akar 3. Jadi kita sederhanakan jadinya 3/4 cm itu untuk simpangan pada saat T sama dengan 1. Jadi di sini tidak ada perubahan. Jadi di sini tidak ada perubahan sama sekali. Ya, begini. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kekurangan atau dalam kesalahan, kita semua manusia biasa pasti punya kesalahan. Sekian dan terima kasih.